Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi, akan memberikan tips kepada jemaah haji Indonesia. Pada sesi ini kita akan membahas di mana apa yang mesti dilakukan ketika jemaah haji sampai di embarkasi, persiapan yang akan melakukan penerbangan ke Tanah Suci. Jemaah haji yang berbahagia, embarkasi adalah tempat di mana calon jemaah haji dipersiapkan untuk terbang ke Tanah Suci. Di embarkasi nanti jemaah haji akan melakukan pelepasan secara resmi oleh perwakilan negara dan perwakilan pemerintah. Nah, embarkasi itu di mana calon jemaah haji sudah melakukan perjalanan dari rumah masing-masing. Dan ada juga yang menginap di asrama haji untuk sebelumnya sampai ke embarkasi, menginap semalam, dan di sana nanti dicek kondisi, dicek perlengkapan jemaah haji yang akan diterbangkan ke Tanah Suci. Nah, apa yang mesti disiapkan untuk menjaga kesehatan fisik supaya tetap bugar, dan apa yang mesti dijaga agar tidak terjadi lelah mental juga, karena akan melakukan perjalanan jauh sekitar 8 jam ya, dari Indonesia 8 sampai 9 jam ke Tanah Suci. Nah, nanti di embarkasi itu akan dibagikan paspor, akan dibagikan uang saku jemaah. Nah, hal yang paling penting adalah ketika paspor, ketika uang bekal yang diberikan dimasukkan ke dalam tas kecil yang dikalungkan di leher. Paspor jangan hilang, uang bekal juga jangan hilang. Nah, itu nanti kalau hilang paspor, wah itu akan repot. Nah, untuk ini calon jemaah haji, tas itu tidak boleh lepas dari lingkaran leher kita, karena itulah tempat paspor nanti, dan juga di sana nanti bekal, dan juga di sana nanti obat-obat yang rutin diminum sehari-hari disiapkan untuk selama perjalanan. Jangan sampai nanti selama perjalanan dari rumah ke embarkasi, dari embarkasi penerbangan ke Tanah Suci, jangan sampai nanti seharusnya sudah sampai jadwal minum obat tidak diminum. Jadi paspor, uang bekal yang diberikan, dan obat-obat yang mesti diminum secara rutin ada di dalam tas kecil yang dikalungkan di leher. Kemudian berikutnya adalah bahwa tahun ini keberangkatan jemaah haji masih dalam keadaan pandemi. Ada kebijakan pemerintah agar supaya jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci, kebijakan untuk melakukan tes usap atau PCR akan diperiksa nanti. Kalau umpamanya ada yang positif, ya tentu tidak bisa diterbangkan dan mesti masuk ke tahap isolasi gitu ya. Masuk ke tahap isolasi. Dan bagi yang hasil tes usapnya, swab PCR-nya negatif, nah ini yang mesti dijaga. Setelah masuk ke embarkasi, tetap melakukan protokol kesehatan. Jangan melakukan kontak sembarangan dengan orang-orang yang kita anggap tidak steril. Jadi nanti begitu masuk embarkasi, diperiksa
nanti yang negatif-negatif akan dikumpulkan di embarkasi dan itu dianggap sudah steril. Jangan lagi kontak dengan orang yang kita anggap tidak steril. Nah, kemudian apalagi yang mesti dilakukan di embarkasi? Tetap istirahat yang cukup. Kemudian juga tetap menjaga kesehatannya, makan teratur. Nah, ini mesti diingatkan kepada jemaah haji Indonesia yang selalu menunda-nunda makan. Disiplin makan tepat pada waktunya. Ketika makanan sudah diberikan oleh petugas, maka jangan ditunda untuk memakannya. Kemudian juga jangan juga memakan yang mencetus hal-hal yang tidak membuat nyaman perutnya. Umpamanya bagi yang suka asam lambungnya naik, ya jangan akan makan yang merangsang supaya asam lambungnya naik. Nah, berikutnya adalah di embarkasi juga nanti jemaah Indonesia akan diperiksa oleh tenaga kesehatan dari kantor kesehatan pelabuhan. Nah, nanti di sini bagi calon jemaah haji, bagi jemaah haji Indonesia yang membawa obat rutin yang mesti diminum, pada video sebelumnya yang saya katakan ketika dibuat list, kemudian juga dibuat lembaran obat-obat, dicatat, kemudian diminta legalisasi dari tim kesehatan dari KKP. Itu distempel, nanti gunanya adalah supaya nanti jangan pada waktu di bandara keberangkatan dan di bandara kedatangan akan jadi masalah obat-obat yang dibawa. Jadi nanti sudah dilegalisasi oleh kantor kesehatan pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap calon jemaah haji di embarkasi. Nah, kemudian juga adalah bagi jemaah haji gelombang kedua yang langsung ke Mekah, kemudian nanti sampai di Mekah langsung umroh, jangan lupa nanti siapkan ihramnya. Nah, ada pada suatu musim haji itu ada yang sudah memakai ihram di embarkasi. Ada yang juga tetap memakai ihram di mikotnya, yang itu nanti jemaah haji Indonesia itu mikotnya di atas pesawat itu adalah di Yalamlam. Nanti yang akan disampaikan oleh pilot atau kru penerbangan nanti akan diumumkan. Khusus tentang materi apa-apa saja yang mesti dilakukan di penerbangan nanti akan ada video berikutnya. Tapi yang penting di embarkasi bagi jemaah haji gelombang kedua yang langsung ke Mekah itu siapkan ihramnya. Siapkan ihram, kemudian juga sendal untuk umrohnya. Jangan sampai nanti pakai sepatu pula yang membatalkan ihramnya. Nah, jadi untuk diingat bagi jemaah haji gelombang kedua harus disiapkan ihramnya di embarkasi. Bagi gelombang pertama yang langsung ke Madinah itu tidak perlu. Nah, itu mungkin beberapa tips yang dilakukan di embarkasi. Siapkan fisik, siapkan mental, tetap jaga kesehatan. Apalagi ini adalah haji masih di musim pandemi. Jaga diri untuk tidak terkontaminasi dengan penderita COVID-nya. Nanti kalau positif COVID, wah ini nanti positif pemeriksaan PCR-nya nanti keberangkatannya bisa tertunda atau dibatalkan. Nah, untuk itu tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap disiplin waktu, cukupkan istirahat, dan yang terpenting lagi adalah saling mengingatkan sesama jemaah. Jangan sampai nanti sudah sampai di embarkasi malah ada jemaahnya yang tidak ikut di kelompoknya. Demikian jemaah haji Indonesia yang berbahagia. Ibadah haji adalah ibadah fisik. Tetaplah sehat, jaga kesehatan. Insya Allah selama di embarkasi
bisa melakukan penerbangan yang optimal sampai ke tanah suci. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menuju tanah suci dengan keadaan baik-baik saja. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.